مهدي الحائرين ضياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Saya akan menyampaikan kajian dalam kesempatan malam hari ini, yaitu kitab tasawuf, kitab salafus saleh, yaitu yang ditulis oleh seorang imam Syekh Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani yang masyhur. Kitab-kitab beliau yang ditulis oleh beliau itu menjadikan rujukan bagi ulama-ulama seluruh dunia, dan bahkan termasuk beliau adalah salah satu hafidh dan juga paling banyak menghafalkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisata asyara, utawi pengucapkan kaping 15 kalau bahasa Indonesia itu adalah maqalah, ucapan yang ke-15. Amin Nabi alaihi salam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, sesungguhnya Nabi bersabda, alamatus syaqawati arba'atun, tanda-tanda orang yang celaka itu, kata Nabi, ada 4 macam. Minal umuri, dari beberapa perkara atau beberapa masalah. Nisyatunubil madiyati, satu yaitu melupakan dosa-dosa yang telah lalu. Dosa-dosa yang telah lewat itu salah satu ciri orang yang celaka nanti di akhirat. Ketika seseorang berbuat kesalahan, ketika seseorang melakukan perbuatan dosa, kemudian pada saatnya dia punya kesempatan untuk bertaubat, punya kesempatan untuk menyadari kesalahan-kesalahannya, tetapi tidak mengakui perbuatan dosa yang telah lalu, menganggapnya bahwa dosa-dosanya itu tidak ada, dan bahkan sama sekali tidak merasa-rasa melakukan perbuatan yang maksiat atau perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Ini salah satu ciri orang yang celaka, yang tidak mengakui dosa-dosanya. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu sekalian, kira-kira kita dalam setiap hari, dalam kita melaksanakan ibadah yang mahdhur sifatnya dan ghairu mahdhur, kira-kira kita pernah nggak Pak merasa punya salah, punya dosa? Pernah nggak Pak? Pasti kan? Nah, kalau ada orang yang merasa tidak punya dosa karena mungkin ibadahnya rajin, yang pernah dulu lewatkan, tinggalkan sholat waktu-waktu muda, yang namanya juga waktu-waktu mengejar, mencari jati diri, ya, remaja-remaja. Ada remaja? Ada. Nah, ini biasanya, alhamdulillah, remaja di sini banyak yang nanti belum sempat kenalan.
Biasanya ini luar biasa Pak, ini calon ulama generasi penerus kita. Ya, kalau tanpa remaja-remaja ini nanti mau jadi apa masjid-masjid itu? Insya Allah dengan generasi peneruslah yang akan meneruskan perjuangan orang tua yang telah mendahului nanti. Orang yang melupakan kesalahannya, perbuatan dosanya itu, maka merupakan ciri orang yang celaka. Satu contoh, Abu Bakar As-Siddiq, sahabatnya Rasulullah yang pertama, kalau malam itu Pak tidak pernah absen yang namanya nangis minta ampunan kepada Allah. Setiap hari paginya Siti Aisyah anaknya mencuci sorban yang dikenakan oleh Abu Bakar Siddiq. Padahal hebat, bukan hanya sekedar jempol 2 tangannya, tapi 4 jempol ibadahnya Abu Bakar Siddiq. Tapi kalau kita kira-kira nangisnya itu karena apa Bapak Ibu nangisnya? Karena nggak punya belanja, ya. Tapi di sini ya nggak mungkin ya. Di sini nggak ya. Itu sih ya jamaah yang luar sana ya biasanya. Kalau nangis itu doa kepada Allah, ya Allah, saya ini tidak punya apa-apa ya Rabb. Suami di PHK, anak butuh biaya sekolah, kemudian ada lagi ini anak yang kecil yang mau masuk TK, yang anak yang paling gede mau masuk kuliah. Ya Allah, dari manakah ya Allah saya ingin membiayainya? Nangis karena tidak punya duit. Itu kita. Bisakah kita kayak Abu Bakar Siddiq, sahabat-sahabat yang lain, nangisnya karena kesalahan kita, karena dosa-dosa kita? Inilah ya, kehebatan sahabat-sahabatnya Rasulullah. Satu tetesan ketika kita memohon ampun kepada Allah di suatu malam setelah sholat tahajud, satu tetesnya itu bisa meredam siksa api neraka. Abu Bakar Siddiq basah Bu, kayak disiram air sorbannya Abu Bakar Siddiq. Tapi kalau kita nangisnya itu karena tidak punya belanja buat besoknya apa, makanya bukan teringat dosa. Berarti cirinya tidak teringat dosa, tidak mengakui dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ini ciri orang yang celaka. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi nadimin, min ghairi nadamin. Dari sesuatu perbuatan yang telah lalu tetapi tidak merasa menyesali perbuatan-perbuatannya, tidak merasa nyesel pernah melakukan perbuatan maksiat, selalu enjoy hatinya, merasa tidak punya dosa. Oh, saya ini kan sekarang sholatnya rajin, baca Quran rajin, sedekah rajin, ya. Belum tentu. Karena setiap perbuatan yang kita lakukan di alam dunia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang berbuat kebaikan seberat biji zarah, maka akan dibalas dengan kebaikannya itu. Dan barang siapa yang berbuat atau melakukan kesalahan seberat biji zarah, sedebu pun, maka akan dibalas dengan perbuatannya. Inilah kehidupan di dunia, tergantung kita mau apa amalnya. Karena kata Nabi, ad-dunya darul amal, kampung amal, belum ada balasan dari Allah, tetapi wal akhiratu darul jaza, kehidupan akhirat nanti baru ada pembalasannya. Orang yang ibadah sehebat apapun, baca Quran 1 hari 1 khataman, belum dikasih
pembalasan oleh Allah, belum dikasih imbalan oleh Allah, tapi nanti di akhirat Allah akan suguhkan, Allah akan hadapkan amalan-amalan kita. Di dalam kubur pun sudah dibuktikan amal perbuatan kita, terutama itu sedekah. Sedekah merupakan amalan yang dahsyat, karena di dalam surat Al-Munafikun ada ahli kubur dari zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad. Ahli kubur menjerit, Bapak Ibu, nangis, kepengen ditunda umurnya sesaat saja. Rabbi laula akhartani li ajalin qarib, ya Tuhanku, andaikan aku tunda umurku sesaat saja, Engkau kembalikan ke alam dunia sebentar saja ya Rabb. Untuk apa? Kata Allah, engkau minta dikembalikan, minta ditunda umurmu, ajalmu, untuk apa? Fa'as-sodaqo, maka aku untuk bersodaqo ya Allah. Kenapa untuk nggak untuk sholat, kepengen bersodaqo? Kenapa tidak untuk puasa baca Quran, tapi kepengennya sodaqo? Kata Allah, karena sodaqo di dalam kubur, kata ahli kubur, sudah ditampakkan amalannya, pahalanya luar biasa dahsyat, sudah di hadapan mata sodaqo pahalanya. Dan ketika orang yang bersodaqo itu nggak butuh waktu lama. Bapak Ibu punya rezeki 10 juta, dapat rezeki bonus, kemudian Bapak Ibu kepengen sedekah di Masjid Al-Ikhlas, lewat transfer kira-kira lama nggak Pak? Cepet. Begitu transfer di masjid kira-kira lama tuh? Sebentar. Kalau sholat butuh dulu, ya. Kalau puasa lama sampai nunggu sehari. Tapi kalau sedekah secepat itu, tidak butuh waktu lama, akan nyampe dan pahalanya akan terkirim di alam kubur dan menyaksikan kehebatannya pahala orang yang bersedekah. Makanya permintaan ahli kubur, jangankan orang yang tidak pernah sedekah selama hidupnya, yang sering sedekah pun ketika sudah mati meninggal minta ditunda waktunya untuk bersedekah. Wa akum minas sholihin, dan aku mudah-mudahan termasuk orang yang soleh. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi ya. Wahia adalah dosa-dosa ai wal halu annaha, artinya perbuatan yang mengandung dosa. Jadi bukan dosanya itu ya, bukan perbuatan yang tidak mengandung dosa, tetapi yang mengandung maksiat kepada Allah, dosa-dosanya itu. Wahia indallahi, di sisi Allah, mahfuzatun, yang dijaga. Ai madbudatun, artinya dihitung bi'adadiha, dengan bilangan dosa-dosanya, wa zamaniha, dan masa-masanya dosa, wa mahalliha, dan tempatnya melaksanakan atau melakukan dosa itu. Oh, berat. Jadi orang yang melakukan kesalahan dosa itu dihitung tempatnya, waktunya, dan masa melakukan dosanya, hisabnya berat. Oleh karena itu kita patut bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir, bisa thalabul ilmi, mudah-mudahan merupakan bekal yang dahsyat nanti di akhirat. Karena orang yang hadir di pengajian 1 jam saja, kata Nabi, mengalahkan umurnya dikasih oleh Allah 60 tahun lebih baik daripada hadir di pengajian. Dan lebih hebat pahalanya 1000 sholat sunnah di malam hari, lebih bagus orang yang hadir di pengajian. Alhamdulillah. Wa dzikrul hasanatil madiyati, yang kedua, ciri orang yang celaka, kata Nabi, yaitu ingat kebaikan-kebaikan yang lalu. Nah, ini biasanya sifat mengingat-ingat kebaikan masa lalu itu
jadi tradisi kadang-kadang. Biasanya orang yang sodakonya gede selalu ingat terus, saya dulu pernah menyumbang Masjid Al-Ikhlas semen 10 sak. Diingat-ingat terus sampai kapanpun. Bahkan diceritain tuh Masjid Al-Ikhlas, saya pernah dulu nyumbang semen 10 sak, terus pasir 1 dangkret. Terus dibicarakan. Ini tanda orang yang celaka. Wa dzikrul hasanatil madiyati, mengingat-ingat kebaikan-kebaikan yang telah lalu. Jadi Bapak Ibu kalau pengen dapat pahala, sudah jangan dipikirkan, sudah abaikan saja, seperti layaknya orang yang meninggalkan atau membuang kotoran. Karena orang yang ingat-ingat dengan kebaikannya, maka akan hancur kebaikannya, karena timbulnya riya. Ya, makanya satu hari Rasulullah ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, apakah yang namanya ikhlas itu? Kemudian Rasulullah tanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, umatku bertanya kepadaku, apakah yang namanya ikhlas itu? Jibril juga nggak tahu. Saya tidak tahu ya Rasulullah. Kemudian Jibril langsung matur kepada Allah, ya Rabb, kekasihmu tanya kepadaku bahwa sahabatnya, umatnya tanya tentang ikhlas, apakah yang namanya ikhlas itu? Masa Allah tidak tahu? Ya, nggak mungkin, mustahil. Dengan bahasa ketuhanannya Allah, wahai malaikat Jibril, sampaikan kepada kekasihku bahwa yang namanya ikhlas sesuatu perbuatan yang paling tersembunyi di balik sesuatu yang paling tersembunyi. Kira-kira paham gak Pak? Sudah susah ya pahamnya. Sesuatu perbuatan yang paling tersembunyi di balik sesuatu perbuatan yang paling tersembunyi. Tetapi dengan hikmah, dengan bahasa ketuhanannya, supaya Rasulullah itu mudah memahami dan umatnya, yaitu Allah menjelaskan lewat malaikat Jibril satu perbuatan yang tidak disebut-sebut. Contoh, Bapak ngasih sedekah kepada teman jamaah, namanya Hamid. Pak Hamid, saya ini punya uang 100.000, sudah saya ikhlas saja ngasih, ya. Ikhlas sajanya itu berarti tidak ikhlas. Ini yang namanya tidak ikhlas. Ibu ngutangi temannya, teman jamaah, wahai Ibu Syarifah, engkau punya hutang sama saya 500.000, sudah Ibu jangan bayar hutang lagi, sudah saya ikhlas saja pada Bu Syarifah, berarti tidak ikhlas. Kalau Ibu kepengen nyumbang, kalau pengen sedekah, jangan disebutin, Bu Hamidah, saya ini punya hutang dengan Ibu, gimana Bu? Saya belum bisa membayar. Ibu Hamidah ngomong, udah Bu, gak usah ya, gak usah bayar lagi. Jangan diomongin saya ikhlas. Kalau diomongin ikhlas berarti tandanya riya. Makanya kata Allah, menurut firman Allah, menjawab pertanyaan Rasulullah berdasarkan ditanya oleh umatnya, bahwa yang namanya ikhlas itu satu perbuatan yang tidak disebut-sebut. Jelas Bapak Ibu? Nah, makanya kalau mau sedekah jangan diomongin ikhlas, sudah saja biar, oh udah saya ini ya, yang saya sedekah saya, jangan diomongin saya ikhlas, saya ridho, sudah, nggak usah. Mudah-mudahan ya bisa dipahami dan bermanfaat untuk semua. Baik, kita sama-sama berdoa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina
وكريمنا ونخرنا سيدنا مولانا محمد وصلى رضي الله تبارك وتعالى على صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الذاكرين حمد الداعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wal-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.